Oke, standby. Kamera roll and action. Baik ibu-ibu, masih semangat ya? Masih semangat ya bu? Mana energinya bu? Ayo. Nah, sekarang kita akan memasuki materi cara membantu anak sukses di sekolah. Namun sebelum kita lanjut ke sesi ini, mari kita bertepuk tangan dulu ya. Masalahnya apa? Kayaknya sekarang ibu sudah loyo, sudah lemes semuanya, sudah capek ya bu? Hah? Sudah capek ya? Ya mari kita supaya badan kita dan otak kita lebih fresh, kita itu tepuk-tepuk dulu ya bu. Nah, kita ikuti, ibu-ibu ikuti saya nanti ya. Saya kasih contoh satu kali. Tepuk semangat, semangat, semangat. Paham ya bu? Kita bisa ya bu? Ya, mari. Ayo, 1, 2, 3. Tepuk semangat, semangat. Alhamdulillah, terima kasih ibu-ibu karena sudah. Bagaimana kak ibu-ibu efeknya? Tambahan kan? Tambah fresh kan? Ya, walaupun cuma sedikit, yang penting lebih plong lah bu. Baik ibu-ibu, sebelumnya kita sudah membahas tentang pendidikan anak di sekolah. Sekarang kita akan memasuki pelajaran membantu anak sukses di sekolah. Artinya, peran orang tua, walaupun anak sudah ada di sekolah, tidak cukup hanya di sekolah dok. Artinya tidak hanya tidak hanya dari pelajaran guru. Artinya kita itu harus punya peran. Contohnya, bertanya tentang perasaan dan pengalaman anak di sekolah. Artinya kita sebagai orang tua itu harus bertanya, bagaimana perasaannya kamu nak? Bagaimana sama teman-teman kamu nak? Bagaimana? Apa? Kasih artinya kita itu sebagai orang tua biar apa ya? Artinya kita itu sebagai orang tua tidak tetap punya peran lah intinya, walaupun sudah bukan di sekolah lagi. Nah, sebagai biar lebih jelas, mari kita lihat video dulu ya bu, biar ibu lebih paham. Biar saya. Ada apa Gus? Teman-temanku menertawakan aku waktu aku bilang ke mereka aku ingin sekolah yang tinggi sampai jadi sarjana. Ibu mengerti, pasti sangat menyakitkan ditertawakan seperti itu. Tapi Agus, ibu sangat senang mendengar kamu ingin sekolah sampai jadi sarjana. Bapak dan ibu sangat bangga padamu. Tapi kata teman-teman, aku tidak mungkin bisa jadi sarjana karena aku miskin. Tidak mungkin bisa sekolah tinggi-tinggi. Sayang, menurut ibu, kalau kamu tekun belajar di sekolah, rajin mengerjakan PR, suka bertanya, kamu akan bisa jadi sarjana. Bapak dan ibu akan berusaha keras membantumu meraih cita-citamu. Tapi syaratnya, kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Meskipun kita miskin, kamu tetap bisa meraih apapun yang diinginkan, asal kamu mau bekerja keras. Mulai besok, katakan kepada teman-temanmu bahwa kamu tidak peduli dengan ejekan mereka. Karena kamu akan bekerja keras untuk menggapai cita-citamu. Kamu mengerti? Nah, bagaimana ibu-ibu? Sudah bisa dipahami kan? Artinya ibu-ibu sudah punya kan? Bu. Kita sebagai orang tua kan sudah punya gambaran ya dari video tadi. Dari video tadi bagaimana peran orang tua tidak cukup, karena orang tua itu harus bertanya, karena orang tua itu kan tidak tahu keadaan anak di sekolah gimana, sama temannya gimana. Kan orang tua kita kan tidak tahu kita sebagai orang tua. Dan yang kedua, memberikan semangat dan pujian kepada anak. Artinya kita setelah ketika contohnya seperti video barusan, ketika Agus pulang ke rumah, artinya kan ibu bertanya gimana, lalu si ibu
kasih semangat, memberikan semangat dan pujian. Karena apa? Karena cita-citanya Agus itu sangat tinggi, pengen jadi sarjana ibu-ibu, tapi sama teman-temannya diejek. Apa? Karena Agus itu orang miskin, kata Agus sama ibunya. Tapi sama ibunya dikasih semangat dan pujian. Dikasih semangat supaya Agus itu punya semangat lagi untuk meneruskan cita-citanya itu. Artinya apa, ibu-ibu? Kalau si orang tua itu tidak berperan di sini, kita tidak mengasih semangat atau pujian kepada anak, atau tidak bertanya perasaan anak, kita itu kan tidak tahu, ibu. Artinya efeknya nanti Agus semangatnya untuk sekolah jadi kendor. Artinya buat apa sekolah tinggi-tinggi gak akan jadi apa-apa. Nah, tapi kalau sama ibu didorong, artinya apa? Kalau ya nak, mari nak, walaupun kamu nak, walaupun kita orang miskin, tapi semangatmu itulah nak yang akan mengantarkanmu jadi sukses. Nah, itu setiap sebagai orang tua itu harus punya motivasi untuk anak. Dan peran orang tua itu tidak cukup anak itu bukan cuma guru yang ada di sekolah, tapi orang tua ketika pulang di rumah harus. Dan yang ketiga, bantu anak menyelesaikan tugas dari sekolah. Artinya kita itu sebagai orang tua membantulah, istilahnya membantu menyelesaikan tugas anak. Walaupun orang tua itu tidak mengerti lah, yang si ibu tidak mengerti, tidak paham lah artinya. Si ibu tanya ke orang tua, ke ayah, gimana ini ya tugasnya Agus ini gini ya. Gak paham kalau ibu ya. Tanya. Artinya ada chemistry antara anak, ibu, dan ayah. Nah, apa efeknya? Masalahnya kan kalau kita tidak membantu anak, tidak tahu pulang ke rumah ada PR, ada apa. Sepulang nyampenya di rumah orang tua itu, si Agus contohnya, si Agus tanya ke ibunya cuek, gak mau tahu lah intinya. Nah, efeknya nanti apa? Agus bisa yang mau sekolah jadi malas ibu-ibu. Masalahnya apa, ibu? Karena sudah tugasnya tidak selesai, takut dihukum lah efeknya, atau apalah kan bisa, ibu. Takut sama guru, takut dihukum sama guru. Itu efeknya, ibu-ibu. Dan yang bisa dipahami ya, ibu-ibu. Dan yang keempat, membuat jadwal kegiatan setelah pulang sekolah. Nah, kita sebagai orang tua, ibu-ibu, ketika anak pulang sekolah, kasih dia kegiatan, kasih dia jadwal. Artinya pulang sekolah baru pulang nyampe rumah, makan dulu, habis makan belajar lagi, atau istirahat, habis istirahat baru kita belajar lagi. Artinya apa? Supaya ilmu yang didapatkan oleh anak kita itu tetap berjalan, ibu-ibu. Artinya masih diingat lah intinya, ibu-ibu. Artinya yang tidak dipahami di sekolah, siapa tahu dengan penjelasan sambian, dengan penjelasan ibu-ibu sekalian, anak itu bisa paham. Artinya dibuat jadwal makan jam berapa, jadwal tidur jam berapa, jadwal belajar jam berapa. Paham ya ibu-ibu? Paham ya? Alhamdulillah. Nah, yang terakhir, menjalin hubungan yang baik dengan guru di sekolah. Artinya kita sebagai orang tua harus menjalin hubungan yang baik dengan orang tua di sekolah. Artinya kita itu bukannya pasrah ke guru semua. Kita harus tanya, gimana anak saya, Pak, gimana tingkah anak saya, Pak, gimana dengan teman-temannya anak saya, Pak. Tanya. Kalau ada tugas gimana, Pak, dia masuk apa enggak, Pak. Karena apa? Guru sama orang tua itu harus ada chemistry, harus menyatu lah intinya, Bu, biar kita itu mengetahui apa yang terjadi di sekolah, ibu-ibu. Paham ya? Paham? Nah, artinya apa? Biar tidak kayak guru itu kan, biar tidak seperti anggaplah tidak menyatu dengan guru.
Kalau kita sudah menyatu dengan guru, kita kan paham, sudah tahu tingkah laku anak di sekolah gimana. Artinya walaupun kita contohnya anak kita nakal lah. Contoh ini ya Bu, anak kita nakal, jadi kan tahu kata teman-teman anak kita nakal. Nah, kita tanya ke guru dulu, gimana Pak ini Pak, anak sampai itu kan kita tahu kok. Artinya solusinya pendekatan sama menjalin hubungan yang baik dengan guru di sekolah, supaya apa? Biar kita itu tahu dengan apa yang terjadi pada anak di sekolah. Sampai di sini paham ya Bu? Cara membantu anak sukses di sekolah. Yang pertama apa Ibu-ibu? Bertanya tentang perasaan dan pengalaman anak di sekolah. Yang kedua, memberikan semangat dan pujian kepada anak. Yang ketiga, bantu anak menyelesaikan tugas dari sekolah. 4. Membuat jadwal kegiatan setelah pulang sekolah. Yang kelima, menjalin hubungan yang baik dengan guru di sekolah. Sampai di sini ada pertanyaan Ibu-ibu? Nah, alhamdulillah. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, untuk pembelajaran untuk pertemuan sekarang kita sudahi dulu Bu, istirahat dulu sejenak ya Ibu. Sebelum kita lanjut, makan-makanlah nanti ya Ibu. Terima kasih Ibu-ibu.